Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah penjelajahan yang sangat sistematis ya ke dalam salah satu kondisi medis paling signifikan di dunia, penyakit arteri koroner. Kita akan sama-sama membedah prosesnya, mulai dari cedera mikroskopis di tingkat seluler sampai ke peristiwa klinis besar yang benar-benar bisa mengancam jiwa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah arteri yang tadinya sehat, berfungsi normal, bisa berubah jadi bom waktu yang sangat mematikan? Mari kita telusuri proses aterosklerosis ini, selangkah demi selangkah. Ini adalah agenda kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar, membangun pemahaman secara bertahap. Mulai dari definisi, lanjut ke mekanisme molekulernya, manifestasi klinisnya, sampai ke strategi penanganan yang paling mutakhir. Struktur ini akan memandu kita secara logis. Baik, mari kita mulai dengan bagian pertama, penyakit arteri koroner. Secara definisi, adalah suatu kondisi yang ditandai oleh penumpukan plak aterosklerotik. Nah, implikasi fungsionalnya apa? Yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara suplai oksigen ke otot jantung dan kebutuhan metaboliknya. Jadi ada mismatch antara pasokan dan permintaan. Faktor risikonya bisa kita bagi jadi dua kategori utama. Pertama, yang tidak bisa kita ubah atau tidak dapat dimodifikasi, seperti usia dan genetik. Nah, yang kedua adalah yang bisa kita modifikasi. Justru inilah yang menjadi fokus utama intervensi klinis kita, karena dengan mengelola faktor-faktor ini, kita punya kekuatan untuk mengubah arah perjalanan penyakit secara fundamental. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Proses aterosklerosis ini tidak dimulai secara tiba-tiba. Semuanya berawal dari peristiwa molekuler yang sangat halus, sangat subtil, yaitu kerusakan pada lapisan terdalam arteri koroner yang kita sebut sebagai endotelium. Mari kita bedah kaskade awalnya. Pertama, ada cedera kronis, misalnya dari tekanan darah tinggi atau racun rokok. Ini merusak endotel dan mengurangi produksi nitrik oxide, sebuah molekul pelindung yang vital. Akibatnya apa? Dinding arteri jadi lebih bocor atau permeabel, yang memungkinkan kolesterol LDL menyusup masuk. Nah, di dalam dinding arteri inilah, LDL ini dioksidasi menjadi ox-LDL, yang secara efektif menjadi sinyal bahaya dan pemicu utama peradangan. Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Uniknya, dan ini adalah sebuah paradoks, respon peradangan tubuh terhadap ox-LDL tadilah yang justru membangun lesi berbahaya yang kita kenal sebagai plak. Jadi, gimana ini bisa terjadi? Kehadiran ox-LDL tadi memicu endotel untuk mengeluarkan molekul adesi, seperti VCM1. Ini fungsinya seperti lem yang menarik sel imun bernama monosit dari aliran darah. Begitu masuk ke dinding arteri, monosit ini berubah menjadi makrofag, dan secara agresif memakan ox-LDL. Proses ini tidak terkendali, menyebabkan makrofag jadi bengkak karena lipid dan berubah menjadi apa yang kita sebut sel busa atau foam cells. Tahap selanjutnya adalah pematangan plak itu sendiri. Sel otot polos vaskular akan pindah atau bermigrasi ke area tersebut dan menciptakan sebuah tudung fibrosa yang keras. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu untuk mengurung inti peradangan. Tapi hasilnya adalah plak yang stabil, yang sayangnya secara progresif akan terus mempersempit lumen atau rongga arteri. Dan kita tiba di bagian keempat, ini adalah titik kritis di mana kondisi yang tadinya kronis bisa berubah menjadi peristiwa akut yang mengancam jiwa hanya dalam hitungan menit. Perlu kita pahami, tidak semua plak itu sama. Yang paling berbahaya adalah yang kita sebut plak rentan. Berbeda dengan plak stabil, yang punya tudung fibrosa tebal, plak ini tudungnya tipis dan rapuh. Kenapa rapuh? Karena terus-menerus dilemahkan oleh enzim-enzim pendegradasi yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi di sekitarnya. Dan inilah urutan bencana yang terjadi saat plak rentan itu akhirnya pecah. Tudungnya robek, kolagen di dalamnya terpapar ke aliran darah, dan ini langsung memicu agregasi trombosit secara masif. Hasil akhirnya, pembentukan trombus atau gumpalan darah yang sangat cepat, yang bisa menyumbat total aliran darah dan menyebabkan sindrom koroner akut. Tabel ini dengan sangat baik mengilustrasikan 3 jenis sindrom koroner akut. Perbedaannya terletak pada dua hal, derajat sumbatan dan ada tidaknya kematian sel otot jantung atau nekrosis miokard yang kita deteksi dengan biomarker. STEMI adalah kondisi yang paling gawat darurat karena menandakan adanya sumbatan total. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kelima, yaitu tentang pendekatan klinis. Bagaimana sih kita mengidentifikasi dan menangani penyakit yang kompleks ini di era kedokteran modern?
Diagnosis modern itu mengintegrasikan berbagai macam alat. EKG memberikan kita gambaran kelistrikan jantung, troponin mengkonfirmasi adanya kerusakan seluler, pencitraan memberikan gambaran anatomi dan fungsinya, sementara tes canggih seperti FFR bisa memberitahu kita apakah sebuah penyempitan itu benar-benar signifikan menghambat aliran darah. Dari sisi obat-obatan, kita punya 4 pilar utama. Antiplatelet untuk mencegah trombosis. Statin yang fungsinya bukan cuma menurunkan kolesterol, tapi juga menstabilkan plak. Lalu ada beta blocker untuk mengurangi beban kerja jantung, dan ACE inhibitor untuk melindungi struktur jantung dalam jangka panjang. Ketika obat-obatan saja tidak cukup, kita melakukan revaskularisasi. PCI atau yang awam kenal sebagai pemasangan cincin ini sangat efektif untuk lesi yang lebih sederhana. Sementara itu, CABG atau bedah bypass menjadi pilihan utama untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, misalnya pada pasien diabetes dengan penyakit di banyak pembuluh darah. Baik, kita telah sampai di bagian akhir. Setelah memahami seluruh prosesnya, penekanan utama sekarang harus kita berikan pada manajemen dan pencegahan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menghindari kejadian ini terulang kembali. Nah, titik krusialnya ada di sini. Untuk pasien yang sudah pernah mengalami serangan, target kontrol faktor risikonya menjadi sangat agresif. Sebagai contoh, target kolesterol LDL saat ini adalah di bawah 55 mg per dl. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pencegahan sekunder yang benar-benar ketat. Dan ini adalah pesan terpenting yang harus kita semua ingat. Teknologi intervensi memang luar biasa ya, tapi keberhasilan jangka panjang yang sesungguhnya itu sangat bergantung pada komitmen pasien untuk terus menjalani pengobatan dan mengubah gaya hidupnya. Itulah kuncinya. Jika Anda merasa penjelasan yang sistematis dan mendalam seperti ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mendukung kanal Ruang Dosen dengan cara berlangganan. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis kami berikutnya. Dukungan Anda melalui tombol suka dan dengan membagikan video ini akan sangat membantu kami dalam menyebarkan ilmu pengetahuan yang kredibel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.